وشرك وظلم واقتحام الكبائر أتى بكتاب الله يتلوه داعيا إلى الله بالحسنى وخير البشائر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت هيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر أسرار بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. الحمد لله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا صالحا. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Di malam yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, di pesantren yang mulia ini, di hadapan orang-orang yang mulia ini, di acara yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita. Mudah-mudahan kita semuanya dapat pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini akan membekas di hati kita sehingga kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad. Nabi besar Muhammad, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan menjalankan sunnah-sunnahnya, menghidupkan syariat-syariatnya, rajin, banyak, rutin bersolawat kepadanya, kelak nanti kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Tuan Guru kita Kiai Haji Mufti Ahmad Nasihin, yang beliau pada malam hari ini tidak dapat berhadir, kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keafiatan, umur yang berkah, keluarga beliau sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teringat kita suatu riwayat, man marido salasata ayyamin kharajat dzunubuhu kayaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang sakit selama 3 hari, maka akan berkeluaran dosa-dosanya. Allah hapuskan dosa-dosanya sehingga dia seperti seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Mudah-mudahan Tuan Guru kita diberikan kesehatan selalu. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Al-Habib Nakfi Al-Habsyi yang telah berhadir di hadapan kita, mudah-mudahan beliau sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, membimbing kita dan istiqomah bersama kita. Mudah-mudahan nanti kita akan berada di barisan datuk beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadir juga di hadapan kita Tuan Guru kita Khalifah Adnan Nur dan juga Khalifah Al-Ustadz Rahmat Kardi, juga Mudirul Ma'had Dinukum Zultan Al-Ustadz Hendra Siregar SPDI SAG, seluruh tuan-tuan guru, Kiai Mufid, dan juga semua
para ulama-ulama yang tak dapat kita sebutkan namanya satu persatu, juga hadirin wal hadirat, mudah-mudahan rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang sakit disembuhkan oleh Allah. Kalau banyak hutangnya mudah-mudahan lunas. Yang sakit mudah-mudahan sembuh. Belum dapat jodoh segera menikah. Kau kok cepat kali aminnya? Masih kecil lagi kau. Tapi enggak apa-apalah, kita doakan mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan niat kita, hajat kita, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, tadi kita diperkenalkan kita berada di pondok pesantren yang mana di sini lebih mengedepankan turath, kitab-kitab kuning. Disinilah dididik santri-santri untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal syariat-syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita teringat bahwasanya Allah dan para malaikatnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nasil khaira. Sesungguhnya para malaikat, sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Maka ulama-ulama yang ada di pesantren ini senantiasa mendapatkan solawat dari Allah Subhanahu wa taala dan dari para malaikat. Kita doakan tuan-tuan guru kita yang mengajar di pondok pesantren ini mudah-mudahan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yasna. Dan malaikat-malaikat itu meletakkan, membentangkan sayap-sayapnya kepada siapa? Kepada para penuntut ilmu. Dibentangkan malaikat-malaikat tersebut akan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu. Kenapa? Ridon bima yasna. Karena malaikat itu ridho, malaikat rela terhadap apa yang mereka perbuat, apa yang mereka kejar di pondok pesantren yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung santri-santri yang menuntut ilmu dimanapun pesantrennya, maka mereka pada hakikatnya telah mendapatkan akreditas dari para malaikat. Kalau seandainya orang-orang tidak mau memuliakan kita, yakinlah malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang tak bisa kita lihat oleh mata kepala kita, mereka akan membentangkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu. Demikianlah Allah muliakan orang alim dan juga orang yang sedang menuntut ilmu. Sampai-sampai disebutkan, iza marra alimun au muta'allimun ila qaryatin, apabila seorang alim atau seorang penuntut ilmu dia melewati suatu pekuburan di suatu desa, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan azab di kuburan tersebut selama 40 hari. Berkat siapa? Berkat lewatnya orang alim atau orang yang sedang menuntut ilmu. Maka beruntung sekali di kampung kita ini ada pesantren yang mana pesantren tersebut ada ulamanya, ada santri-santrinya. Maka mudah-mudahan masyarakat setempat yang berada di desa ini, di kampung kita ini mendukung baik pesantren kita ataupun masjid tadi yang telah disebutkan oleh ustadz kita. Ada Masjid Al-Syurtoh yang telah beliau sampaikan tadi. Mudah-mudahan masjid kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat, barang siapa berangkat ke masjid, a'addallahu lahu nuzulan fil jannah. Siapa yang pulang pergi ke masjid, Allah akan persiapkan tempat tinggalnya nanti di surga.
Kalau masjid kita udah nggak ada, macam mana mau dipersiapkan rumah di surga? Maka sama-sama kita jaga pondok pesantren kita jaga ulama-ulama kita jaga masjid kita, agar insya Allah tempat kita aman dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan guru, masyayikh, hadirin wal hadrat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita merayakan Maulid Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teringat kita ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, Allah perintahkan malaikat-malaikat, Allah perintahkan jin dan semuanya untuk sujud kepada Nabi Adam. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam, Allah suruh semuanya untuk sujud kepada Nabi Adam. Timbul pertanyaan, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke muka bumi, kenapa Allah tidak suruh malaikat-malaikat dan jin-jin untuk sujud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh Imam As-Suyuti. Dijawab dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Ternyata ayat tentang salawat ini bisa menjawab kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan makhluk untuk sujud kepada Nabi Muhammad sebagaimana Allah memerintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Ternyata salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih baik, lebih afdal, lebih utama ketimbang sujud. Kok bisa? Kita ambil satu. Poin pertama. Di situ disebutkan innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya. Kita tanya dulu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat-malaikat jin untuk sujud kepada Nabi Adam, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala ikut sujud? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala ikut sujud? Tidak. Karena yang sujud hanya malaikat. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersolawat, apakah Allah ikut bersolawat? Naam. Allah Subhanahu wa Ta'ala ikut bersolawat, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memulai untuk bersolawat. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, sujudnya sekali, dua kali, atau berkali-kali, atau cuma sekali saja? Diperintahkan sujud hanya sekali saja. Tidak ada ayat yang menjelaskan bahwasanya dia diperintahkan untuk sujud berkali-kali. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk bersolawat, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ menggunakan bahasa dalam bahasa Arabnya menggunakan fi'il mudhari. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bersolawat. Di dalam bahasa Arab dijelaskan fi'il mudhari itu ada makna istimrar, maknanya terus menerus. Jadi semenjak dahulu sampai sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh suatu keistimewaan bagi kita yang mau bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tengok udah ada yang mulai ngantuk-ngantuk. Tadi giliran tuan guru kita nggak ada yang ngantuk. Solawat dulu kita, boleh? Allahumma salli ala sayyidina
وأشغل الظالم. Makin suaranya angkat. Allahumma salli ala wa ashghil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu rabbuna Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu ala nuril mubin Ahmad Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Datang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ketika engkau menjelaskan man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali maka Allah akan balas solawat sebanyak 10 kali. Luar biasa majelis kita ini, bukan hanya manusia yang pengen hadir, ayam pun pengen hadir. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami dengar bahwasanya kalau kami berselawat kepadamu 1 kali Allah akan balas sebanyak 10 kali. Pertanyaannya, kira-kira yang bersolawat itu dalam hati yang sadar atau dalam keadaan hati yang lalai? Contoh, naik mobil, tiba-tiba putar musik, keluar solawat, kita pun ikut solawat. Lagi jalan-jalan, nampak orang solawat, kita ikut solawat. Lagi masak, tiba-tiba karena udah terbiasa, ikut kita solawat. Hati kita tidak sadar, ternyata mulut kita ngajak bersolawat. Pertanyaan sahabat, kira-kira yang mendapat balasan 10 kali dari Allah itu, udah biarkan aja, dia pengen hadir majelis juga itu. Kira-kira yang mendapatkan balasan 10 kali itu karena hatinya sadar atau tidak? Maka dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mendapatkan balasan 10 kali lipat itu bukan orang yang hatinya sadar, melainkan dalam keadaan lalai. Lagi santai-santai tiba-tiba solawat, ini akan Allah balas sebanyak 10 kali lipat. Bahkan ditambah lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yu'tihillahu amsalal jibal, Allah kasih lagi pahala sebanyak gunung-gunung. Cukup? Belum. Apalagi wal malaikatu tad'u lahu, malaikat-malaikat pun akan mendoakannya yang baik-baik. Kira-kira cukup? Udah dibalas oleh Allah 10 kali, kemudian dikasih pahala sebanyak gunung, kemudian malaikat-malaikat mendoakannya. Belum cukup, apalagi wa tastaghfiru lahu, malaikat-malaikat ikut mohon ampun kepada orang yang bersolawat meskipun hatinya dalam keadaan lalai. Terus bagaimana pula pahala orang yang bersolawat dalam keadaan sadar? Maka dijelaskan wa amma hadirul qalbi, adapun orang yang hatinya sadar, hatinya hadir, fokus, memang niat untuk solawat, disisihkan waktunya untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala ya'lamu qadra dzalika illallah, maka enggak ada yang mengetahui besarnya pahala tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka beruntung kampung kita didatangi Maulid Arba'in. Mudah-mudahan kampung kita aman dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Berkat apa? Berkat solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau bukan kita yang mengajak orang-orang untuk bersolawat, siapa lagi? Andai saja pahala solawat ini ada gajian bulanannya setiap tanggal 31, berduyun-duyun orang akan bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayangnya nggak nampak pahala solawat ini, nggak nampak oleh mata kita. Berapa kali kita solawat, pahalanya sebesar apa tak nampak sama kita. Karena tak nampak itulah berat akhirnya lisan kita untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi, kita pernah mendengarkan penjelasan dari Tuan Guru kita Kiai Haji Mufti Ahmad Nasihin. Ketika disebutkan nama lafaz Allah, 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 apakah wajib kita mengucapkan Subhanahu wa ta'ala? Apakah wajib kita mengucapkan Subhanahu wa ta'ala? Tidak wajib. Tapi ketika nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diucapkan, tapi kita tidak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah mendapatkan ancaman, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diaminkan lagi sama malaikat, didoakan oleh malaikat, diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raghima anfu rajulin man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Sungguh rugi, sungguh celaka orang yang apabila namaku disebutkan di sisinya tetapi dia tak bersolawat kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Sungguh salah, 100% salah orang yang menuju surga tetapi nama Nabi Muhammad disebutkan dia tak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad akhta'a tariqal jannah, kata Rasulullah. Man nasiya salata alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Siapa yang lupa bersolawat kepadaku, maka sungguh dia salah jalan menuju surga. Kalau salah menuju surga berarti masuknya kemana? Ke rumah janda, ke neraka. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini diringankan lisan kita untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kerancangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.